Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengusung tema yang luar biasa besar, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, di mana diturunkan ke dalam 8 visi atau astacita, yang mana salah satunya yaitu penguatan ideologi demokrasi dan beberapa diantaranya yaitu peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, juga keberlanjutan dari hilirisasi. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Pak, terkait astacita dari Presiden terpilih ini Pak, bagaimana DPR memandang hal tersebut Pak? Pertama, ini adalah visi yang luar biasa. Indonesia menuju kejayaan emas, Indonesia emas di tahun 2045. Tentu letak dasar yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjut oleh Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih. Astacita ini salah satunya tadi bagaimana penguatan pembangunan bidang pangan, kemandirian pangan. Tentu ini Indonesia sebagai negara agraris, negara maritim, ini pangan harus betul-betul terkelola dengan baik. Terkait juga hilirisasi energi dan sumber daya alam. Indonesia bakal kaya dan kuat menuju Indonesia emas manakala sumber daya alam betul-betul terkelola oleh negara, tidak terlalu diserahkan ke swasta. Atau swasta 40%, 60% harus oleh negara. Demikian juga dalam hal pangan, maka intervensi negara harus kuat dalam pembangunan bidang pangan, terutama ya bidang pertanian, peternakan, perikanan. Ini harus keterpaduan antara akademisi, bisnis, government, dengan media. Bagaimana pembinaan terhadap masyarakat, pertanian yang harus dikaitkan dengan modernisasi, teknologi tepat guna harus digunakan, bagaimana kekuatan petani betul-betul diberdayakan, jangan sampai petani panen raya tapi harga jatuh. Jadi di ujungnya dia bagaimana pasca panennya, sehingga petani akan tertarik untuk terus mengembangkan produksi pertaniannya karena nanti akan berseimbang dengan kesejahteraannya. Apalagi ini ada makan bergizi untuk kualitas dalam rangka mencegah stunting untuk bangsa Indonesia. Ini adalah program yang diunggulkan salah satunya oleh Presiden terpilih Prabowo dan astacitanya. Ini tentu dengan makanan bergizi lepas dari bagaimana kekuatan susu jangan banyak impornya. Kita harus mandiri susu, mandiri daging, swasembada daging, daging tidak usah terlalu orientasi ke sapi, kambing, sampai ayam, kelinci itu juga harus betul-betul diberdayakan kepada petani. Bagaimana bibit-bibit unggul sapi perah yang tiap hari seharinya bisa menghasilkan per harinya satu ekor sapi harus bisa di atas 50 liter. Jangan sampai hanya di 20 liter ke bawah, itu kasihan petani nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di atas 30 liter per hari sampai 50 liter, itu petani pasti akan berdaya. Kuncinya di bibit unggul. Berikutnya bagaimana kesediaan pakannya. Nah ini pertanian terpadu terkaitan dengan bagaimana hadirnya akademi. Nah ini atau dalam bahasa pentahelik dengan ideologi negara betul-betul bagaimana demokrasi Pancasila dikuatkan. Indonesia harus bentuk demokrasi yang jelas primnya. Saya harapkan ini demokrasi Pancasila kita kuatkan. Jangan berorientasi kepada demokrasi liberal. Ini salah satunya adalah peran politik yang harus saling keterpaduan, saling mendukung dengan eksekutif yang dipimpin oleh Pak Jenderal Prabowo. Saya kira ini akan menguatkan bagaimana Indonesia ke depan terkait dengan targetnya Indonesia emas. Terakhir Pak, mengenai harapan Bapak terkait dalam pengawalan pemerintahan yang baru nantinya seperti apa nanti Pak? Ya tadi dengan akomodatifnya parlemen, di sini Dewan DPR juga harus sama-sama ikut seirama dengan eksekutif dan legislatif, harus sinergis. Saling koreksi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Sinergi. Sabilulungan kalau istilah saya. Sabilulungan itu adalah filosofisnya orang Sunda, di mana kebersamaan antar akademisi, ABCGM, B-nya bisnis, komunitas LSM, jangan goyang-goyang tepuguh,
atau terus saja demo. Apa yang diharapkan dengan demo itu? LSM, ada community, itu ada pentahelik, ada kebersamaan dengan community, dengan ormas, dengan komunitas masyarakatnya. Berikutnya dengan government, hadirnya negara dalam berbagai masalah. Berikutnya media juga sifatnya edukatif, memberikan wawasan pendidikan bagaimana wawasan politik rakyat makin bertambah, makin kuat ke depan, makin berkualitas. Siap. Pak Dadang, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Sami-sami, makasih, nuhun. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Bapak Dadang Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.